Selamat siang, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami mengenai materi pengadaan barang dan jasa publik. Yang pertama, teori barang dan jasa publik. Barang dan jasa publik versus barang dan jasa swasta. Barang jasa publik itu untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan barang swasta hanya digunakan oleh konsumen, di mana harga pasar merupakan konsensus yang ditentukan oleh konsumen dan produsen. Yang berikut ada konsep utama barang dan jasa publik. Konsep utamanya adalah kepentingan publik, persaingan yang sehat, efisiensi dan efektivitas, kualitas dan keamanan, serta partisipasi masyarakat. Yang berikut ada kebijakan pengadaan barang dan jasa publik. Salah satu contohnya adalah reformasi peraturan. Contohnya di organisasi pemerintah adalah reformasi hukum dan yudikatif, termasuk membentuk Komisi Ombudsman untuk menanggapi masalah korupsi dan pembentukan Komisi Reformasi Hukum. Keempat, ada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sektor publik dengan cara swakelola. Ini berarti bahwa pemerintah atau lembaga pemerintah bertanggung jawab langsung atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek atau pekerjaan yang dilakukan. Berikutnya, sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik. Ada dua cara. Yang pertama, penggunaan kode model. Model ini adalah paling komprehensif dan konsisten dengan apa yang pernah serta diaplikasikan berikut unsur-unsurnya dan dimaksudkan untuk diadaptasi pada negara tertentu dengan lingkungan lokal masing-masing. Yang kedua, manual dan prosedur. Manual pengadaan barang dan jasa sektor publik terdiri: pertama, manual kebijakan yang termaksud aturan pembelian dan prosedur administrasi. Kedua, manual dan prosedur operasi praktik internal. Ketiga, manual vendor yang seringkali berbentuk booklet mengenai bagaimana melakukan kerjasama dengan organisasi sektor publik. Kumpulan kebijakan atau aturan tentang pengadaan perlu didokumentasi oleh bagian pengadaan barang dan jasa atau unit kerja di bawahnya. Oke, jadi baik, selanjutnya pengadaan barang dan jasa sektor publik. Nah, yang pertama itu adalah penetapan peraturan pelaksanaan peraturan. Yang kedua itu distribusi anggaran ke masing-masing organisasi unit. Yang ketiga itu pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa. Yang keempat, penentuan program dan pembutuhan pengadaan barang dan jasa. Yang keempat itu analisis anggaran dan pengadaan. Yang kelima, pengumpulan pengadaan. Baik, yang berikut proses tendering, yang berikut pengumuman hasil pengadaan, yang berikut penandatanganan surat perjanjian kerja, yang berikut pengerjaan pengadaan, yang berikut syarat terima barang atau jasa, yang berikut proses kepemilikan dan penggunaan barang atau jasa. Teknik pengadaan barang dan jasa, bentuk dan tahapan pengadaan barang dan jasa, bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung pada sifat barang dan jasa, ukuran dan kerumitan kontrak, tingkatan administrasi, serta struktur pasar, tata cara pengadaan secara global, dan jenis dokumen penawaran dapat diketahui secara umum. Prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat dikembangkan serta diaplikasikan pada kasus tertentu seperti: pertama, penawaran yang kompetitif atau internasional atau nasional. Dua, pembelanjaan atau internasional atau nasional. Ketiga, kontrak langsung, terkadang disebut dengan sumber kontrak tunggal atau pemilihan langsung. Keempat, kekuatan akun, dan terakhir pengadaan barang dan jasa melalui agen. Selanjutnya, contoh praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik. Yang pertama, salah satu contoh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah pusat adalah pengadaan peralatan serta mesin-mesin untuk badan usaha milik negara. Selain itu, pengadaan barang dan jasa untuk pemilu yang dilakukan oleh KPU juga merupakan praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan. Yang kedua, pemerintah daerah pada intinya sama dengan pemerintah pusat, hanya ruang lingkup tingkat strukturnya saja yang berbeda. Baik, selanjutnya masuk dalam kesimpulan, pengadaan barang dan jasa publik adalah hasil akhir dari proses pengadaan yang melibatkan pemerintah atau entitas sektor publik untuk memenuhi kebutuhan dan layanan masyarakat. Nah, di sini kesimpulan utamanya terdapat 7, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, standar kualitas. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Yang keenam, pembelajaran dan perbaikan. Dan ketujuh, hukum dan peraturan. Nah, dari kesimpulan pengadaan barang dan jasa publik harus menggambarkan keseluruhan proses, hasil dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini penting untuk memaksimalkan efisiensi bermanfaatnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih.